Si Apik adalah aplikasi akuntansi sederhana yang didesain oleh Bank Indonesia untuk para pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan akuntansinya, atau mungkin pelaku UMKM yang tidak memiliki komputer atau laptop dan tidak memiliki biaya untuk membeli aplikasi atau software akuntansi yang berbayar. Jadi karena memang salah satu kelemahan UMKM di Indonesia saat ini itu pada akuntansinya, yaitu dalam mencatat keuangannya serta dalam membuat laporan-laporan keuangannya. Sementara hal tersebut itu diperlukan oleh pihak bank ketika pelaku UMKM ingin mengajukan pinjaman. Jadi aplikasi ini akan sangat membantu Bapak dan Ibu karena penggunaannya sangat mudah. Selain karena kesederhanaan dan kemudahan dalam mengoperasikan, aplikasi ini tidak berbayar. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung download di Play Store. Memang dalam mengaplikasikannya itu tetap perlu beberapa prinsip-prinsip akuntansi, tetapi itu tidak sulit. Yang penting Bapak dan Ibu tahu apakah catatan keuangan yang akan dimasukkan itu pemasukan atau pengeluaran. Nah, dengan mengetahui itu saja, maka sudah bisa menggunakan aplikasi Si Apik ini. Langsung saja di sini untuk menggunakan aplikasi Si Apik, Bapak dan Ibu bisa untuk yang paling awal kita klik mulai di sini. Lalu akan muncul halaman syarat dan ketentuan. Jika setuju maka klik setuju. Nah, selanjutnya akan muncul pada halaman yang menyediakan berbagai sektor. Jadi silahkan Bapak Ibu pilih sesuai dengan usaha Bapak dan Ibu. Di aplikasi Si Apik ini itu tersedia berbagai macam sektor seperti jasa, perdagangan, manufaktur, pertanian, perikanan budidaya atau tangkap, peternakan, dan usaha perorangan. Nah, untuk usaha sektor manufaktur di sini itu karena aplikasi ini untuk UMKM itu jadi sektor manufakturnya itu bukan industri yang besar, melainkan itu seperti usaha pembuatan kue, pengolahan batik atau kain dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan mencoba menggunakan sektor manufaktur terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita klik selanjutnya. Nah, selanjutnya itu jika Bapak Ibu memiliki logo usaha yang ingin dimasukkan, Bapak Ibu bisa klik gambar ini dan pilih logo perusahaan yang Bapak Ibu miliki. Selanjutnya yaitu masukkan data-data untuk usahanya. Untuk yang pertama itu mengisi data untuk badan usahanya. Namanya misalnya kita memakai PT Berkah Jaya. Lalu alamat badan usahanya misalnya di Jalan Kartini, Kertosari, Temanggung. Nah, untuk nomor teleponnya itu bisa diisikan nomor HP atau nomor telepon tokonya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Untuk pemilik ini harus diisi ya Bapak Ibu. Misalnya ini milik Ibu Sarah. Nah, untuk deskripsi usahanya itu kita isi dengan deskripsi usaha dari Bapak dan Ibu. Misalnya untuk di sektor manufaktur ini usaha Bapak Ibu itu memproduksi apa sih? Nah, kita deskripsikan secara singkat. Misalnya pengolahan kue pukis. Selanjutnya kita isi KTP atau NPWP dengan maksimal 16 digit. Ini hanya untuk contoh saja. Kenapa kita harus mengisi nomor KTP atau NPWP di sini? Itu sebenarnya untuk konfirmasi password. Jadi di sini kan kita harus membuat password berupa angka, huruf besar, huruf kecil, dan spesial karakter itu maksimal sebanyak 8 karakter. Kita coba isi. Untuk
konfirmasi passwordnya juga sama. Nah, ini sebetulnya maksud kenapa kita harus ada nomor KTP. Jadi jika Bapak Ibu lupa dengan passwordnya, itu nanti bisa memulihkan data ini dengan menggunakan nomor KTP atau NPWP yang diisi. Nah, di sini sudah ya Bapak Ibu. Kita klik selanjutnya. Oke. Karena di sini kita memiliki contoh data keuangan PT Berkah Jaya pada tanggal 31 Juli 2021, maka kita akan melakukan pencatatan pada tahun 2021 dan pada bulan Agustus. Karena ini datanya pada tanggal 31 Juli 2021, yang artinya itu PT Berkah Jaya sebelumnya itu mungkin belum melakukan catatan akuntansi. Jadi pada tanggal 31 Juli ini perusahaan ini mencatat semuanya, kasnya berapa, utang usahanya berapa. Nah, karena pencatatan ini selesai di tanggal 31 Juli, maka kita mencatatnya di tanggal 1 Agustus. Oke, selanjutnya mulai mengisi. Nah, sekarang kita akan mencatat transaksi yang sudah berjalan. Artinya kita tidak mencatat transaksi yang ada di penerimaan dan pengeluaran ini, karena ini adalah transaksi yang kita catat pada saat kita melaksanakan. Sementara pada contoh soal di samping itu adalah transaksi yang sudah berjalan. Nah, berarti kita harus menginput terlebih dahulu. Untuk langkah menginputnya, kita klik 3 titik di kanan atas, kita klik data, lalu kita pilih data saldo awal. Nah, kemudian kita masukkan saja saldo awalnya, kita klik tambah periode Juli 2021 untuk nama akunnya, yaitu yang pertama kas. Untuk saldo awalnya di sini kasnya 13 juta. Nah, Bapak Ibu itu harus berhati-hati ketika mengisi. Bisa jadi ketika mengisi itu menjadi 1,3 juta atau salah ketik atau bagaimana, karena itu akan menyebabkan hasilnya di akhir itu akan salah. Kita klik simpan. Untuk selanjutnya kita isi piutang. Untuk nama pelanggannya itu kita tambahkan terlebih dahulu, misalnya di Toko Merdeka. Alamatnya misalnya di Keuangan. Untuk telepon, kontak lain, dan email ini opsional saja. Jika memang memiliki informasinya bisa diisi, jika tidak memiliki, tidak diisi, tidak apa-apa. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, kita bisa memilih pelanggan yang sudah kita isi. Untuk saldo awalnya yaitu 2 juta. Kita klik simpan. Kemudian yang ketiga itu peralatan pembuatan pukis. Karena termasuk dalam aset tetap, kita pilih. Untuk nama asetnya kita tambahkan. Nama asetnya mengikuti soal saja. Untuk kelompok asetnya, kelompok 1, subkelompok alat perlengkapan khusus. Nah, masa manfaatnya itu akan otomatis terisi. Untuk nilai perolehannya 22 juta.
simpan. Nah, ketika sudah berhasil, kita bisa pilih, akan otomatis terisi, bisa kita klik simpan. Selanjutnya kita akan mengisi utang usahanya. Terutama pemasoknya kita tambahkan terlebih dahulu, misalnya PT Sumber, alamatnya Maron. Telepon kontak lain ini bisa diisi, bisa tidak. Selanjutnya kita simpan, kita pilih nama pemasok. Untuk saldo awalnya sebesar 4 juta. Klik simpan. Selanjutnya kita akan mengisi modal awal. Nama akunnya adalah modal. Untuk saldo awalnya itu 28 juta. Kita klik simpan. Lalu kita tambahkan lagi saldo labanya. Nah, untuk saldo awalnya itu sebesar 5 juta. Nah, jika seandainya rugi itu bisa diklik minus. Nah, kemudian kita simpan. Jika sudah, kita bisa melihat di laporan, kita bisa cek di laporan. Di sini ada kita bisa cek di laporan, kita melihat neraca untuk memastikan apakah pekerjaan kita itu sudah berhasil. Kita pilih tahun periode bulan Agustus, klik. Nah, sudah balance, berarti transaksi yang kita masukkan itu sudah benar. Nah, mungkin pada beberapa handphone itu Siapik ini masih memiliki kelemahan. Kadang-kadang sistemnya tidak sama, tapi tidak masalah karena ini sudah balance. Nah, nanti yang kemungkinan bisa berbeda itu mungkin di akumulasi penyusutannya. Tapi selama laporan Bapak dan Ibu itu seimbang atau balance antara jumlah aset dan jumlah kewajiban, modal dan saldo labanya, itu maka tidak akan menjadi masalah. Sekarang kita akan mencoba transaksi ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama itu tanggal 1 Agustus, Ibu Sarah menambah modal usaha pengolahan kue cookies. Jadi ini ada penerimaan modal, kita klik modal. Nah, modal di sini itu ada dua, ada modal uang dan modal barang. Nah, misalnya Bapak Ibu itu dapat hibah gula 100 kg dari Bulog, itu bisa langsung ditambahkan ke modal barang. Tapi untuk contoh hari ini kita akan menggunakan untuk modal uang. Nah, kita masukkan jumlahnya. Jadi Bu Sarah itu menambah modal 70 juta. Nah, di metode pembayarannya ini maksudnya itu modal itu tersedia dalam bentuk tunai dan dalam bentuk tabungan. Jadi kalau dalam bentuk tabungan, Bapak Ibu bisa klik transfer. Nah, untuk kasus ini itu Ibu Sarah mentransfer ke rekening Mandiri sebesar 50 juta. Kita isi 50 juta. Metode pembayaran transfer. Untuk banknya sudah ada Bank Mandiri, kita pilih. Untuk tanggal transaksinya yaitu tanggal 1 Agustus. Sudah, maka kita simpan. Lalu kita tambah transaksi untuk mengisi yang 20 juta, yaitu penambahan secara
tunai pada tanggal 1 Agustus 2021. Nah, bisa kita klik simpan. Jika kita klik lihat transaksi, itu akan muncul transaksi itu terlihat bisa berhasil disimpan di server Bank Indonesia. Sudah, kita kembali ke menu transaksi. Untuk yang kedua, pada tanggal 2 Agustus itu membayar sewa tempat usaha untuk 2 tahun atau 24 bulan melalui transfer dari Bank Mandiri. Nah, berarti ini ada pengeluaran karena kita membayar sewa. Pengeluaran, nah sewa itu adalah beban, tetapi karena ada kata kunci 24 bulan itu, maka kita membayar sekarang untuk 2 tahun mendatang atau 24 bulan mendatang. Nah, berarti ini adalah beban dibayar di muka. Untuk jumlahnya kita isi 20 juta. Untuk jangka waktunya dalam bulan itu 24. Metode pembayarannya yaitu melalui transfer Bank Mandiri. Banknya kita pilih Bank Mandiri. Untuk tanggal transaksinya yaitu tanggal 2 Agustus. Oke, kita klik simpan. Jika sudah, maka kita kembali ke menu transaksi. Yang ketiga yaitu pada tanggal 5 Agustus membeli secara tunai bahan kue dari PT Sumber. Nah, di sini pembelian dan di sini akan ada pengeluaran di mana untuk membeli bahan material. Nah, pembelian bahan material ini ada dua, yaitu pembelian bahan material dengan tunai dan kredit. Jadi kalau pembelian bahan tunai itu dibayarkan langsung atau cash ke penjualnya. Tapi kalau pembelian bahan material kredit itu misalnya Bapak Ibu utang terlebih dahulu. Misalnya nih beli gula 100 kg. Nah, dibayarnya 50 kg terlebih dahulu. Sisanya itu akan dibayarkan nanti, begitu. Nah, kita klik pembelian bahan tunai. Kita isi nama bahannya yaitu gula. Untuk jumlah materialnya sebesar 100. Untuk harga belinya kita isi 7.000, maka harganya akan otomatis terhitung. Untuk metode pembayarannya yaitu secara tunai. Nama pemasok itu PT Sumber. Nah, jika nanti Bapak Ibu itu diminta untuk memilih pemasok, itu kenapa harus ada pilih pemasoknya, itu karena pada saat nanti untuk pembayaran utang kita tahu kepada siapa kita berhutang, di Bapak A, B atau C. Nah, maka di sini kita harus pilih pemasok. Untuk tanggal transaksinya yaitu tanggal 5 Agustus. Kita klik simpan. Kemudian kita kembali ke menu transaksi. Sekarang kita akan mencoba melakukan penjualan, yaitu pada tanggal 15 Agustus penjualan kue pukis sebanyak 500 dus untuk acara perpisahan SMA 12 dengan harga 15.000 per boxnya. Nah, bayarannya ditransfer ke rekening Bank Mandiri. Artinya itu ada transaksi penerimaan. Kita klik penjualan produk tunai. Nah, nama barang jadinya kita isi dengan kue pukis. Untuk jumlah barang jadinya yaitu 500. Harga jualnya sebesar 15.000. Nah, total harganya menjadi 7.500. Untuk metode pembayarannya melalui transfer. Banknya kita pilih Bank Mandiri. Dan untuk nama pelanggannya yaitu SMA 12. Untuk tanggal transaksinya yaitu pada tanggal 15 Agustus. Kita klik simpan. Lalu kita kembali ke menu transaksi.
untuk tanggal 20 Agustus itu melakukan pembayaran dengan tunai untuk membayar telepon, air, dan listrik. Artinya ini ada pengeluaran untuk beban. Kita klik beban. Untuk yang pertama yaitu beban telepon. Beban telepon kita isi. Untuk nilainya yaitu sebesar 200.000. Pembayaran untuk metode pembayarannya tunai dan tanggal transaksinya pada tanggal 20 Agustus. Kita simpan kembali, lalu kita isi untuk beban air. Beban air nilainya sebesar 150.000. Pembayaran lalu metodenya dengan tunai, tanggal transaksi pada tanggal 20. Sama, kita klik simpan. Kita kembali isi bebannya untuk biaya listrik, beban listrik. Kita isi nilainya sebesar 300.000. Pembayaran, metode pembayaran secara tunai dan tanggal transaksi pada tanggal 20 Agustus. Kita klik simpan. Jika sudah, kita akan coba ke menu laporan ya Bapak Ibu. Kita bisa melihat di sini ada beberapa menu laporan. Nah, seringkali itu ketika UMKM melakukan pinjaman ke bank itu mereka belum memiliki laporan keuangan yang pas begitu. Nah, di sini aplikasi Syapik itu menyediakan menu laporan posisi keuangan seperti neraca yang bisa disampaikan ke perbankan sebagai salah satu lampiran pengajuan kredit kepada perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa klik, kita pilih tampilkan. Nah, ini adalah neraca untuk bulan Agustus. Jumlah aset Bapak Ibu berapa bisa terlihat, lalu jumlah kewajibannya, modal, dan saldo labanya. Dan laporan yang disediakan ini itu bisa diekspor ke PDF atau ke Excel. Kita juga bisa lihat laporan laba ruginya. Kita pilih seperti tadi. Nah, ini akan menunjukkan saldo laba untuk bulan Agustus, penghasilan, dan bebannya. Nah, di sini juga ada laporan untuk rasio-rasio seperti rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas. Nah, Bapak Ibu tidak perlu melakukan perhitungan secara manual. Nah, dengan Bapak Ibu rajin menggunakan Syapik ini, maka rasio-rasio ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk petunjuk dalam melihat kesehatan keuangan Bapak Ibu. Di sini kita coba rasio likuiditas. Kita pilih tahun dan bulannya. Klik tampilkan. Nah, ini adalah rasio likuiditas Bapak dan Ibu selama bulan Agustus. Jadi dasarnya juga diinformasikan ya di sini. Selanjutnya ada laporan tren. Jadi Bapak Ibu bisa melihat tren pendapatannya dari bulan ke bulan itu berapa sih. Nah, untuk usaha Bapak Ibu ini nambah berapa ya per bulannya, atau pada bulan ini usaha Bapak Ibu rugi tidak ya. Nah, di sini akan muncul. Jadi setiap bulannya itu Bapak Ibu akan tahu berapa tren pendapatannya dan tren bebannya juga diinformasikan. Bisa dilihat di sini. Kita lihat tren bebannya.
misalnya bapak ibu itu kenapa bebannya di bulan Agustus ini paling banyak begitu. Nah, di sini akan terlihat ketika mau melihat kenapa bebannya kok banyak di bulan ini begitu, Bapak Ibu bisa lihat di laporan analisis beban. Pilih tahun, lalu klik tampilkan. Nah, sini ada beban penyusutan, beban inline, telepon, air dan listrik. Nah, di sini ternyata beban penyusutannya paling banyak nih. Atau jika beban tenaga kerjanya besar itu, maka pendapatannya itu kurang besar, jadi mungkin bisa menjadi kebijakan untuk mengurangi tenaga kerja. Atau mungkin jika beban teleponnya banyak, itu bisa mengurangi pemakaian telepon atau bagaimana. Nah, seperti itu kurang lebih penjelasan mengenai aplikasi Siapik ini.